didukung oleh Pemirsa, DPR RI memegang peranan vital dalam tatanan negara sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945. DPR RI memiliki 3 fungsi, salah satunya fungsi legislasi. Banyak kinerja yang dicapai DPR RI di tahun 2023. Dari sisi legislasi, sebanyak 18 rancangan undang-undang yang telah rampung disahkan menjadi undang-undang. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia memegang peranan vital dalam tatanan negara. Sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945, DPR RI memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Selama 1 tahun 2023, telah banyak kinerja yang dicapai DPR RI. Dari sisi legislasi, pada tahun 2023, tercatat sebanyak 18 rancangan undang-undang yang telah rampung disahkan menjadi undang-undang. Selengkapnya, berikut adalah rekam jejak Wakil Rakyat tahun 2023, khususnya dalam menjalankan fungsi legislasi. Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Dalam pelaksanaannya, pembahasan rancangan undang-undang ini dilakukan bersama dengan pemerintah untuk mendapatkan persetujuan bersama. Pembentukan undang-undang dilakukan secara terpadu dan sistematis melalui instrumen perencanaan pembentukan undang-undang, yaitu Program Legislasi Nasional. DPR RI memiliki alat kelengkapan dewan yang khusus menyusun rancangan program legislasi nasional, yakni Badan Legislasi DPR RI. Prolegnas disusun pada awal periode untuk 5 tahun masa kerja. Prolegnas 5 tahun ini kemudian dijabarkan menjadi prolegnas prioritas tahunan yang menjadi dasar hukum pelaksanaan fungsi legislasi setiap tahunnya. Pada tanggal 15 Desember 2022, rancangan Undang-Undang Prolegnas Prioritas tahun 2023 telah disahkan. Prolegnas Prioritas 2023 berjumlah 39 rancangan undang-undang dengan rincian 25 rancangan undang-undang usulan DPR, 11 rancangan undang-undang usulan pemerintah, dan 3 rancangan undang-undang usulan DPD RI. Dalam setiap proses pembentukan produk legislasi, DPR RI senantiasa memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berpartisipasi melalui berbagai kegiatan. Seperti rapat dengar pendapat umum, kunjungan kerja, seminar, lokakarya, dan diskusi. Masyarakat memiliki hak untuk memberikan masukan secara lisan dan atau tertulis dalam setiap tahapan pembentukan undang-undang. Setelah melalui proses panjang, sepanjang tahun 2023, DPR RI telah merampungkan pembahasan sebanyak 18 rancangan undang-undang yang disahkan menjadi undang-undang. Rapat paripurna tanggal 21 Maret 2023 menetapkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang. Rancangan Undang-Undang penetapan Perpu Cipta Kerja ini merupakan implementasi dari putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan perlunya perbaikan terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Penetapan Perpu Cipta Kerja menjadi hal yang mendesak di tengah situasi global yang bergejolak. Penguatan ekonomi domestik menjadi prioritas utama untuk menjaga daya saing ekonomi dalam negeri dan menarik investasi. Pada tanggal 4 April 2023, rapat paripurna menetapkan Perpu Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menjadi undang-undang. Pengesahan Perpu ini merupakan tindak nyata DPR RI untuk memenuhi komitmen penyelenggaraan pemilu sesuai jadwal yang telah ditetapkan, yaitu pada tanggal 14 Februari 2024. Perpu pemilu ini dibuat sebagai dasar hukum yang lebih solid dalam penyelenggaraan pemilu 2024.
Beberapa muatan yang diatur dalam Perpu Pemilu adalah aturan mengenai pembentukan penyelenggara pemilu di provinsi-provinsi baru, penguatan lembaga pemilu, penataan daerah pemilihan, jadwal kampanye, dan alokasi anggota DPR, DPD, dan DPRD provinsi. Ada juga aturan mengenai penetapan jadwal kampanye pemilihan presiden dan wakil presiden, serta berbagai pengaturan terkait penyelenggaraan pemilu di ibu kota Nusantara. Rapat paripurna tanggal 4 April 2023 juga mengesahkan rancangan undang-undang yang mengatur dasar hukum wilayah provinsi. Sebanyak 8 rancangan undang-undang provinsi yang disahkan, yakni Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Maluku, Provinsi Kalimantan Tengah, dan Provinsi Bali. Pengesahan 8 rancangan undang-undang ini bertujuan untuk memperbarui dasar hukum pembentukan provinsi agar sesuai dengan kondisi dan perkembangan ketatanegaraan di Indonesia saat ini. Dalam pembahasan rancangan undang-undang provinsi, DPR RI mempertimbangkan partisipasi masyarakat yang terkait. Berbagai kegiatan dilakukan DPR RI untuk melibatkan partisipasi publik. Di antaranya adalah kunjungan kerja Komisi 2 DPR RI ke berbagai provinsi yang menjadi objek pengaturan. Komisi 2 DPR RI juga mempertimbangkan masukan gubernur-gubernur terkait dalam rapat dengar pendapat umum Panja Rancangan Undang-Undang tentang 8 provinsi. Rapat paripurna tanggal 13 April 2023 menyetujui rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia. Pembahasan Undang-Undang Landas Kontinen ini sudah melalui proses panjang sejak tahun 2020. Sebelumnya, DPR membentuk panitia khusus yang melakukan pembahasan rancangan Undang-Undang Landas Kontinen bersama pemerintah. Selain itu, Pansus juga menjaring masukan dari berbagai kalangan, seperti ahli hukum laut dan ahli hukum internasional, serta kunjungan kerja ke berbagai daerah dan luar negeri. Pengesahan rancangan undang-undang tentang landas kontinen ini penting untuk menguatkan dasar hukum dan memberi kepastian hukum terkait klaim atas landasan kontinen di wilayah Indonesia yang mencakup 200 mil laut. Undang-Undang Landas Kontinen juga memastikan pelaksanaan hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam di landas kontinen, serta mengatur perundingan dan penyelesaian batas landas kontinen dengan negara-negara tetangga. Didukung oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.